adalah beberapa teknik yang dapat dilakukan pada penanganan anak berkebutuhan khusus. Teknik memahami anak dengan tes. Teknik tes atau sistem testing merupakan usaha memahami murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkap atau mentes. Sedangkan tes menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkap atau mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu melalui skala angka atau sistem kategori. Selain itu, tes mengandung pengertian alat untuk menentukan atau menguji suatu tujuan. Teknik ini adalah 1. Menilai kemampuan belajar kepada murid. 2. Memberikan bimbingan belajar kepada murid. 3. Mengecek kemampuan belajar. 4. Memahami kesulitan-kesulitan belajar. 5. Menilai kreativitas atau keberhasilan mengajar. Tes dibedakan atas 1. Tes intelijensi, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengungkapkan taraf kemampuan dasar seseorang, yaitu kemampuan berpikir, bertindak, dan menyesuaikan diri. Macam-macam tes intelijensi. Tes intelijensi umum, tes intelijensi khusus, dan tes intelijensi diferensial. Manfaat tes ini adalah untuk menganalisis berbagai masalah yang dialami murid, membantu memahami sebab terjadinya masalah, membantu memahami murid yang mempunyai kemampuan yang tinggi juga yang rendah. 2. Tes bakat, yaitu suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengetahui kecakapan, kemampuan, atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Tes ini terdiri dari beberapa macam, yaitu rekonik, tes bakat musik, tes bakat artistik, dan tes bakat krealikal, juga tes bakat multifaktor. Tes ini mengukur beberapa kemampuan, yaitu berpikir verbal, kemampuan bilangan, berpikir abstrak, dan berpikir mekanik. 3. Tes kepribadian, yaitu suatu tes untuk mengetahui kepribadian seseorang yang terorganisasi secara dinamis dan sistem-sistem psikologis dalam sisi individu yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungan. 3. Tes presentasi belajar. Tes prestasi belajar, yaitu suatu alat yang disusun untuk mengukur hasil-hasil pengajaran. Tujuan utamanya adalah agar guru dapat membuat keputusan-keputusan seleksi dan klasifikasi serta menentukan keefektifan pengajaran. Tes ini meliputi tes diagnostik, tes prestasi belajar kelompok, tes prestasi belajar individu yang disusun oleh guru. Teknik memahami anak dengan non-tes. Teknik non-tes merupakan prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi siswa yang pada umumnya bersifat kualitatif. Teknik ini tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tetapi hanya menggunakan alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Beberapa teknik non-tes diantaranya: 1. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik atau cara mengamati suatu keadaan atau suatu kegiatan atau tingkah laku. Observasi ini mempunyai beberapa kebaikan, diantaranya dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak, dapat dilakukan untuk melengkapi dan mencek data yang diperoleh di teknik lain, memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting, tidak memerlukan bahasa untuk berkomunikasi di objek yang diamati. Kalaupun digunakan, itu pun hanya sedikit saja dan tidak mendominasi.
Kelemahannya adalah tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang yang sangat dirahasiakan. Apabila si objek mengetahui sedang diobservasi, maka tidak menutup kemungkinan tingkah lakunya akan dibuat-buat. Observer banyak tergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. 2. Wawancara atau interview. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden atau dengan orang yang dimintai informasi. 3. Angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan alat pengumpul data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden. 4. Sosiometri. Sosiometri adalah suatu penilaian untuk menentukan pola pertalian dan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok, sehingga sosiometri merupakan alat yang tepat untuk menilai hubungan sosial dan tingkah laku sosial dari murid-murid dalam suatu kelas yang meliputi struktur hubungan individu. 5. Studi kasus. Studi kasus merupakan teknik pengumpul data yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Terpadu artinya menggunakan berbagai pendekatan yang bersifat menyeluruh.